Hari ini video konten kijangnya mengantar tukang sumur bor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang kangen dengan video-video tentang pompa air. Bukannya saya sudah tidak melaksanakan pekerjaan pompa air, tetapi untuk pekerjaan pompa air sudah dilaksanakan oleh teman-teman saya ini, Pak Lek saya dan satu tetangga. Jadi saya lebih fokus di water heater dan kijang. Tapi untuk perbaikan tetap. Cuman hari ini saya perlu datang karena ini kasusnya sangat sensitif, yaitu aliran airnya kecil. Keluarnya tandonya sering telat. Nah, ternyata begitu saya cek di sini, ternyata ini adalah seperti red door gitu ya. Ya hotel gitu kan, hotel kecil-kecilan. Kemarin sudah saya kirim 2 tenaga kerja saya itu analisanya, karena dari video yang dikirim ke saya aliran di tornya termasuk normal. Terus dicek di ini jarumnya, ampernya pompa air ditutup stop cam bisa naik sampai 40. Itu normal ya, penjelasan teman-teman ke pemilik ini usaha ini normal. Saya jelaskan kalau yang ditutup bisa naik sampai 30 lebih itu artinya nozzle jet atau mata jetnya normal. Tetapi kalau aliran kecil itu insya Allah karena memakai saringan yang kecil. Setelah itu saya cek ke atas, saya double cek ini teman-teman, ceritanya saya tidak keburu menangani problem-problem seperti ini karena ini sangat sensitif. Takutnya nanti habis dibongkar kok gak ada bedanya. Nah, itu saya naik ke atas, saya pastikan dulu, kemungkinan Pak bisa jadi radarnya itu trouble, telat on. Nah, nanti saya tambah 1 bandul. Ternyata begitu saya cek ke atas, bandulnya sudah 3. Ini videonya. Bandulnya udah 3. Nggak perlu. Karena kurang teliti mungkin ya, rekan-rekan itu melihat dikira Shimizu 260. Ya normal ya, aliran segitu. Normal itu memang kita relatif ya. Ya kurang besar Pak. Ya kita tidak tahu. Kalau ngisapnya dalam ya pasti segitu saya anggap normal. Setelah saya amati ternyata di daerah sini insya Allah itu tidak terlalu dalam permukaan airnya. Jadi kalau Shimizu 260 harusnya lebih besar. Ternyata begitu saya cek di pompanya memakai Shimizu 375, itu harusnya lebih besar. Nah ini teman-teman, ternyata memakai Shimizu 375. Kemarin kita tes gitu tutup, bisa naik sampai ya hampir pokoknya di atas 30, sekitar 40. Dan di los pun tidak ada ngorok ya, karena apa? Ya, karena ini sudah naik ke toren. Kalau ini keluar langsung dekat ini ya ngelos pasti ngorok. Jadi saya sampaikan kita tidak keburu-buru untuk pekerjaan seperti itu Ternyata radarnya sudah di setel pendek, kemudian airnya masih tekor, bisa jadi kebutuhan airnya pada saat ini lebih besar, misalkan tamunya banyak. Jadi segala kemungkinan kita sampaikan, karena saya juga tidak tahu sebelumnya debitnya seberapa. Nah, itu jadi yang pertama, hari ini juga kemarau, jadi kemudian permukaan air turun, dan saya tanya-tanya, akhirnya beliau juga cerita apakah waktu itu memakai tusen klep kuningan beserta saringannya. Iya, insya Allah itu penyebabnya. Jadi nanti kita bongkar, tidak kita apa-apain dulu, kita lihat apakah benar memang saringan, memakai saringan itu dulu. Kita tidak akan fokus yang lain-lain. Dan sebelum dibongkar kita alirkan di sini berapa alirannya, kita ukur debitnya. Jadi biar tahu nanti ada perbedaan tidak setelah dibongkar. Itu penting teman-teman. Kalau kira-kira waduh kok kelihatannya sama aja, itu kelihatan itu sudah membuat kita dilematis, membuat kita masalah. Dan ini ini pipanya diperkecil. Loh, standarnya berapa lah? Ini standarnya. Ini perlu pering. Tidak ada masalah ya. Kalau itu sebelumnya sudah normal gitu aja. Tetapi ini seharusnya memakai 1/4. Ini bisa kita perbaiki jadi 1/4. Tapi apa akhirnya? Debitnya semakin besar. Belum tentu sumurnya nanti yang mampu. Itu beberapa pertimbangan yang harus saya sampaikan. Jadi sangat panjang sekali. Saya perlu datang ke sini itu kemarin untuk memberi penjelasan. Jadi kita tuh tukang bukan asal mengerjakan ya teman-teman. Segala potensi masalah itu kita sampaikan, prediksi, asumsi, kita sampaikan analisa itu. Dan alhamdulillah karena beliau itu pemilik
toko spare part mobil, penjelasan teknis itu bisa dipahami. Jadi saya nggak janji om, kita bongkar dulu, kita ukur, katanya sekitar, nah ini sudah hidup kebetulan. Ini saya tunjukkan teman-teman, kalau jet normal itu ya, tapi ini tidak ada otomatisnya ya teman-teman, jangan lama-lama nutupnya ini, karena ini memakai radar. Kita tutup penuh sebentar aja. Oh, sudah sampai 50. Ini salos, tidak ada masalah karena masih ada tekanan atas itu untuk mengimbangi. Tekanan setinggi toren katakan 10 meter membuat di sini sekitar 1 bar, dan itu tidak akan membuat ngorok pompa ini. Tapi kalau ini keluar langsung dekat pompa gitu, kerannya di setel segitu pasti ngorok, tidak keluar air. Apakah ada kemungkinan kerusakan di pompa jet? Ada, semua alat itu punya potensi rusak. Tapi sepanjang yang saya tahu, komponen dalam sistem pompa sentrifugal itu minim sekali gesekan. Ya kalau nanti usia itu dibuser semakin longgar, terus depannya dibuser longgar, itu aja. Tapi insya Allah itu dicapai setelah mungkin di atas 10 tahun. Kalau ini masih katakanlah 3 tahun, saya rasa di pompa tidak ada masalah ini. Jadi kita fokus di saringan dulu, kita bongkar apakah saringannya itu masalah. Karena dari cerita itu, beliau cerita waktu bongkar dia tahu sendiri memakai tusuk klep kuningan, saringan bawaan di pasar. Saya sampaikan kita tidak pernah pakai saringan itu, kita pakai saringan agak kasar. Terus beliau menjawab, nah ini rahasia tukang, saya sampaikan teman-teman. Itu rahasia tukang, itu hanya beda sudut pandang. Pak, nanti kalau saringan itu agak kasar kan kotorannya ketoren. Iya, itulah yang disenangi oleh tukang pompa air. Pakai saringan halus biar bersih di toren. Pertanyaannya, kalau saringan dalam sumur kotor itu jenengan bisa membersihkan sendiri tidak? Dia ketawa. Bapak saya itu konsepnya seperti itu om. Itu hanya sudut pandang yang orang berbeda. Di toren bersih memakai saringan halus, di sumur cepat tersumbat, harus manggil tukang untuk membersihkan. Tetapi kalau saya saringan agak kasar ya, kasar itu masih dalam standar normal ya, tidak boleh terlalu kasar. Bahkan kalau bawaan saringan dari pabriknya itu sangat kasar teman-teman, bisa lihat. Kita bikin dari pipa yang gergaji dan itu pun sudah diukur tidak berbahaya bagi nozzle. Pak, nanti kan kotoran naik ke toren, Anda lebih mudah membersihkan kotoran yang di toren daripada yang ada di dalam sumur. Tidak perlu panggil tukang. Terus apakah tidak merusak Pak kotorannya itu nanti? Pasti iya, bila memang sumurnya bermasalah. Prakteknya kita kan sudah tahu, kita yang ngebor terutama ya sudah keluar air yang bening toh itu. Tetapi saringan yang kecil itu biasanya potensinya di lumut-lumut. Kalau pasir masih bisa lepas ketika pompa off, tapi lumut itu nempel. Oke, tidak panjang lebar, kita bongkar saja. Saya tidak menangani yang lain-lain dulu. Ini sudah mulai nyala. Nanti kita keluarin dari sini pancingan, kita ukur debitnya. Dan kalau bisa ya kita ukur sebelum dihisap dan sudah dihisap. Tapi benang ukuran agak sulit masuk karena biasanya lubangnya sempit. Bisa kemungkinan tekan suara mau jetnya gantung. Kemarin tapi om saya tanyakan itu memakai 3 batang yang double-double ya, 3 batang berarti 12, buntutnya 1. Nah, kita pokoknya lihat dulu, gak gampang-gampang ini. Mari dibongkar kayak Pak Dinus itu kok pancet kan dari bapak. Sampai bapak ditaker ya kak ember kak bodoh Pak. Pak Dinus. Nah ini seperti inilah, tidak memakai tampar ya, meskipun dangkal itu kan perlu tampar untuk menggantung beban pipa. Terus dari suara ini terdengar sepertinya jetnya gantung ya, jetnya gantung. Oh wis penuh ya, karena kan dibantu itu. Oke. Ini memakai pipa 1 in semua. Saya coba tes kedalaman permukaan air, mudah-mudahan cukup ini.
bandul saya, dan pipanya lurus, nggak nyelempit, karena takutnya sangat jauh turunnya ketika dihisap. Di sini setahu saya nggak berapa dalam permukaan air, tetapi kata beliau sekitar 3 pipa, yang dobelnya berarti itu 12 sama buntut 1 meter. Ya kurang dalam gitu loh. Hari ini kalau 10 tahun lalu ya nggak apa-apa. Waduh, mudah-mudahan di bawahnya buntut masih banyak sisa kedalaman sumurnya. Aduh, nyantol ini. Ini kayaknya permukaan air, karena bertabrakan dengan pipa. Tapi kelihatan nih, bukan dilihat basahnya teman-teman, suaranya. Kalau dilihat basahnya susah, kebablasannya basah semua benangnya. Nah ini kena shock drop rupanya. Nah ini ya. Nah itu suara teman-teman, kita latihan suara. Nah, bung. Nah ini teman-teman melatih, tapi tidak saya sarankan ya kalau ada pipanya ini bisa nyantol, kita cari pemberat yang pas. Nah ini kita ukur berapa kedalaman permukaan air, nanti dinyalakan, selama pemakaian saya ukur lagi turun berapa. Sudah saya ukur ini pakai depo aja, tangan dengan dada saya udah hafal itu lebar badan saya, sekitar 8 meter permukaan air. Tadi kan sudah kita tandai, benangnya diikat, dibuat simpul itu teman-teman. Ini mungkin banyak omongnya daripada anunya, karena supaya jelas teman-teman. Ini kasus-kasus seperti ini bukan masalah perbaikannya, tetapi penjelasan itu yang penting dipahami. Karena apa? Karena saya tidak ikut ngebor, itu aja. Itu pentingnya teman-teman. Sering saya jawab masalah sumber air itu tidak bisa jawab. Yang ngebor sendiri aja kadang kita masih belum tentu benar analisanya. Tapi kalau ngebor sendiri paling tidak tahu waktu kita kuras itu kemampuan sumbernya, terus lapisan-lapisan apa yang kita tembus itu kita tahu. Itu aja. Ini tidak ikut ngebor. Hanya kita tahu daerah sini sekitar permukaan gitu teman-teman, di area Malang itu sudah kita petakan gitu loh. Daerah sini permukaan sekian dan sekian itu. Tapi kalau hanya 12 meter kedalaman sumur, insya Allah untuk hari ini tahun 2023 sudah sangat kecil. Kok bisa katanya Om? Ya bisa lah, salah satunya sampean itu penyumbang air habis buat usaha ya kan. Beda kalau ini buat rumah tangga. Rumah tangga itu berapa sih paling banyak pemakaian airnya? Sudah selesai kan cukup. Kalau dipakai untuk namanya keperluan umum bisnis. Nah, itu suara jet gantung. Iya. Oke. Sepertinya suara jet tidak tercelup. Cek stabil dulu. Yo, gua sih. Patokan sakmono gak apa-apa ya. Pokoknya dicoba sak ngelose cilik. Sak ngoroke, yo, sak ngoroke. Sak ngoroke sak piro setel sih. Sak ngoroke wis. Ada. Ngorok iki kan. Cilik tadi. Aja sampai ngorok. Kajian. Buka di dia alon-alon ya. Lah terus menajak tambah didik. Samono. Wes saiki sampean buah pateni sik cabut tok gak usah mateni stopran. Saiki diukur. Ukur ya. Iya, Lek. Cek gak salah paham, Lek. Kok dibongkar pancet ta iku masalah iki. Oke. 1 2 3. Oke. Ini sudah pembukaan maksimal. Kecil banget.
Oh, bukan untuk kita, Pak ya? Kita seneng guyon, Pak. Wah, sampean ro dhewe ya. Gak normal ya. 375 loh. Karena awak dhewe ndelok nang tandon beto lek grojok nang nggen nombok lah. Aku iki wis rada asat, Cak. Pucuke ketok. Sampeyan kan jek rada dhuwur. Cek rata gede, ya kepiar. Bareng aku entek tinglik tekan ngisor sak senti. Ah, teman-teman, ini salah satu proses supaya kita tidak gegeran dengan pelanggan. Kok mari dibongkar pancet, waduh ini. Tapi kali ini kelihatan lah, udah ketok ini. Kalau naik di toren apa nggak bisa, man. Akurat ya gini, tes langsung. Permukaannya wolu jete gantung. Delok suarane sih ngorok ngono. Nah, ini kalau kita sempurnakan memakai 1/4. Nah, nanti sumbernya yang tekor. Kita kembalikan dulu. Yang penting kita mudah-mudahan hanya saringan. Kita nyuriga itu dulu. Analisanya panjang, teman-teman. Untung pemiliknya mengerti. Yang susah itu kalau pemiliknya tahu beres, lah itu susah ini. 10 tahun lalu, 5 tahun lalu bisa sangat berubah. Karena apa? Karena sudah banyak pemakaian dibanding resapan. Wah, ini pakai paving itu harus, teman-teman. Wah, iya kumpul cilik kalah. Kantoran kumpul cilik. Sampeyan siap nyabut le. Wis sampeyan losno ora apa-apa. Ora ngeslok tambahan. Kan. Oh. Wis. Kita nanti dia. Alon-alon. Sip. Wis maksimal iki semua. Wah, itu sudah cilik. Lah ngene langsung kegawe wingi. Dadi tang dasar iki wis grot. Om, sak gede-gede kumpul langsung kegawe ya wassalam ngono. Wong samersibel nang perumahan iki ya. Sampe tutup sik Pak sedina kan dibuka ya kan. Seneng Karang Ploso kok lho ya. Sing kene ngangkat wong 5 kok lho. Pingine trobel gak gelem mau, takon golek tukang liya. Iku bahaya iku kawate mengene tono ngene iku. Aduh aku. Botele pak barang soal angkatane wae ngono wae botele berapa ya. Jarno sampe amber lek. Yor lah sing nang jowo. Wis kene ira-ira lah seru lah metu sak mene kok. Wedo kan kok wedo. Oh, videone kok ana piramen. Ya, metu kan kok. Kita udah tahu lah dari sak mene guys ketok lek kecil ini. Oke, 1, 2, 3, oke ya. Sip. Wis. Siap. Saya air dingin, jenengan air panas. Itu konsep yang sepele, teman-teman. Ya. Ndi iku? Wis pokoknya tanda ya. Ya. Jadi tidak ditandai itu wassalam, teman-teman, dengan pipa yang sama. Wah, teknologi jadul ini masih disenai. Itu aja pesan moralnya, ditengeri karo pipa podo. Pipanya ukurannya sama. Ternyata yang disampaikan Om tidak cocok. Benar analisa saya, takutnya buntutnya panjang. Ternyata pipanya jetnya hanya masuk 4 ditambah 3 lah 7. Iya wes pancet ya lagi ya wes aman. Iya. Ini ternyata kemarin saya sampaikan ke Omnya, takutnya buntutnya yang panjang. Bener itu. Makanya kalau tidak didokumentasi. Awas, itu yang di atas itu bapak ahli air panas. Makanya dia suka dipanas-panasan. Rambutnya kayak bule itu. Kena efek, kena matahari. Wah, ini buntut kuda.
Aku wis memprediksi, Om, gak buntutnya tas sing dawa. Enggak, yang pipa dobelnya 3. Ternyata sangat panjang buntutnya, sudah kelihatan nih suara jet gantung. Kita tidak akan berani menurunkan jet karena kemungkinan lubangnya itu kecil. Itu sudah kelihatan di sini. Ini masuk ke lumpur, jadi lubangnya di bawah kecil. Ini teman-teman, kita analisa langsung pertama, tidak diotek-otek ya. Nah, inilah yang disenangi oleh tukang ya teman-teman, memakai saringan halus. Lo kan senengi tukang. Berapa tahun ini? Oke, wes jelas ya, wes. Ya, di dalamnya penuh lumpur. Ini, di dalamnya penuh lumpur. Oke, permasalahan sudah jelas. Wes pokoknya kita jemblongin tapi tidak harus ya, karena pokoknya jangan sampai kecepet jemblongan saya. Kelihatan ini jadi meleburnya maksa bisa nih. Iya. Ya, teman-teman, ini hanya kita analisa seperti itu. Ini kalau mau normal, jetnya diturunkan, tapi lubangnya nggak mampu. Yang kedua, banyunya malah entek. Jadi kita kembalikan, tapi kita tunjukkan itu. Itu fatal ini. Saringan halus. Ini bukti untuk kita kirim ke pelanggan. Kita jemblongin, tapi harus hati-hati, yaitu karena kita nggak tahu seberapa diameternya. Harus pelan-pelan. Paling ngisore mau rong tim. Hati-hati. Kena selo orang ini. Di daerah sini berat teman-teman. Itu blung 8 meter. Buntutnya sudah aku wis curiga Om ngomong telung lonjor ya ora mungkin Om. Nah, seperti itu teman-teman. Sudah kelihatan pipa ini bungkus tanah. Kalau di sini memang tidak dikasing ya sampai full. Tapi kalau ini masih di dalaman berapa itu 7, itu masih casing kalau saya. Ini sudah tidak casing. Kayaknya casingnya kayak casingnya sak lonjor tok ya. Delok, iya delok iki lemah tok iki. Iki kan mek 7. Hanya 7. Itu proses jemblongan yang hati-hati. Boleh niru tapi resiko ditanggung sendiri. Kecepit. Tapi itu cara efektif saya kalau servis pompa air selalu itu diusahakan, kecuali dalamnya 100 meter enggak lah teman-teman. Bor di Malang itu bor manual sekitar 30 aja, itu udah jarang. Nah, proses jemblongan, jadi mohon doanya teman-teman ya. Bapak saya itu sekarang kondisi sakit, beliau inilah yang melopori usaha pompa air tempat saya. Nah, itu namanya jemblongan. Apa boleh kelompok dan tengah oleh saat ini kondisi sakit, mohon doanya teman-teman, karena semua apapun trik-trik apapun tuh, bikin alat apapun tuh bapak saya menciptakan teman-teman. Sistem saringan, segerean apa itu beliau, saya hanya melanjutkan saja. Mohon doa bantuan Al-Fatihah untuk beliau. Ini yang di dalam pipa. Tapi itu kebuntel kerat tulisan. Oh iya. Noselnya nosel kuningan. Insya Allah masih bagus. Perlu dibersihkan sebelahnya itu. Sebelahnya waduh itu. Iya. Iki kene ini. Inilah kunci pekerjaan bapak saya teman-teman. Ini rahasia tukang. Tapi sebenarnya semua tukang juga tahu. Karena kita mengikuti pemahaman pelanggan. Nah, kita itu pakai saringan kasar. 25 tahun nggak ada perbaikan.
paling jetnya rusak itu beda. Kunci pengertian yang sangat jarang dipahami. Eng ing eng selawe tahun nggak nyeluk. Saya sudah bongkar pasang pipa 3 kali Pak. Lo mau 10 kali ya monggo. Karena ini kuncinya teman-teman, sepele ini wong tua ini disumbat. Kene tahu kelebonan apa? Pendile buah. Buah kelampok. Sepele teman-teman, jangan. Ini namanya proteksi. Satunya lagi Pak Le, saya buka pancingan tadi masalah. Wes, nah itu kita diantisipasi teman-teman. Nanti kalau masih kemasukan ya oke, tapi itu namanya antisipasi, disumbat. Waktu masang nggak kena apa-apa. Karena lubangnya nozzle jet itu kecil. Oke. Wah. Semprot. Ya, wes. Jangan bang. Ya. Jadi dimaksimalkan itu takutnya apa? Sumbernya sih teko. Maksimalkan itu jadi ngecelup, kan? Kuasnya ya beda. Oh, betul mas. Mau ku 3 menitan. Mau 3 menit jangan. Mesti sakalnya suwe. Oh, itu no video deh. Pirang menit ya bang? Ono videone. Ada, kita nggak mau kan. Jadi paniknya bisa ngikim untuk pirang menit. Oh iya ta, jeneng kemarin dibersih itu diopro-opro. Lek mau bersih kan, keluar bening gak tak gawano alat. Ya, lapun ngono. Lah mari yo kebur-kebur. Tumpur kok ngono kae. Coba saya besarkan sedikit. Karena nanti kalau ngisi torrent ini bisa kita lebih buka lagi ya teman-teman. Nah itu sampai segitu. Kalau besar ya, kalau jarumnya sampai bergerak-gerak gitu. Patokannya itu aja, tidak ukurannya aja, suara itu aja teman, jangan sampai ngorok dan ngedrop, akhirnya jarum goyang-goyang ngedrop. Mantap sini. Ini teman-teman saya tunjukkan proses nguras. Nah ini kan tadi udah bening mengkilat ya, cirinya gitu aja. Mengkilat, sekarang kotor lagi. Itu kita prosesnya seperti itu. Jadi setelah dikuras setengah jam katakanlah, dimatikan sekitar 1/4 jam, karena asumsi kita biasanya itu permukaan air itu tidak stabil. Jadi waktu kita matikan, air akan naik, waktu dihisap akan turun. Nah itu kita lakukan berulang-ulang apa? Supaya dinding sumur itu, karena tempat di Malang itu tidak pakai casing bawah, itu berulang-ulang terbilas gitu teman. Nah, akhirnya seperti ini. Nah nanti kalau kita tinggal langsung kok besoknya sudah jernih padahal kok besoknya kotor, itu karena kita tidak melakukan proses itu teman-teman. Proses berulang-ulang membilas dinding itu, karena dapat kecenderungan pasti sumur bornya itu permukaannya naik turun. Ya beda kalau kita tembus sampai 20, insya Allah di sini tuh bisa stabil. Tetapi itu umum ya teman-teman. Kalau sebelum dihisap itu tinggi ya karena ada bantuan resapan, tapi sumber aslinya stabilnya di katakanlah 12 meter gitu. Kalau belum dihisap 8, itu sangat mungkin di daerah-daerah Malang yang banyak resapannya seperti ini. Ini akhirnya kotor lagi. Inilah
proses yang harus kita lalui. Dimatikan sekitar seperempat jam, nanti dinyalakan lagi setengah jam begitu, supaya benar-benar dinding tadi sudah stabil. Itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, putih.